Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Cibeja Channel. Kalau Yesus itu bukan beragama Kristen, kenapa ada misi kristenisasi di dalam Kristen? Gitu. Saya langsung ke mualaf channel ini. Silakan, langsung diputar. Kalau datang di sini harus langsung saya todong ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya untuk Bang Aristo yang sudah memberikan kesempatan untuk saya berbicara. Baik, mungkin bisa dibilang apa ya, kalau kita pelajari dengan seksama, pertama-tama di dalam Bible itu pertama kali muncul kata Kristen itu ada di Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Itu satu-satunya ayat yang ada kata Kristennya, ya. Itu baik di terjemahan lama, terjemahan baru, dan versi-versi Bible lainnya itu Kristen satu kali muncul di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Ya, dan ayatnya mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquia lah. Murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Nah, kata Kristen sendiri mungkin kalau di Indonesia ataupun di belahan dunia lainnya, Kristen ini kan termasuk agama ya. Bahkan Indonesia diakui sebagai agama. Tapi kalau kita lihat dalam penjelasan para pakar-pakar teologi ataupun para uskup, mantan-mantan uskup ataupun pastor-pastor dan pendeta-pendeta, bahkan ya Sang Arjuna gitu ya, Louis Prasetyo, dia apa ya namanya ya, Kristen ini bukan agama katanya, tapi hanya pengikut Yesus. Jadi mereka sendiri yang mengatakan bahwa Kristen ini bukan agama, tapi kepercayaan mengikuti Yesus. Nah, jadi kata Kristen bukanlah kata yang menunjuk kepada masalah keimanan atau tata ibadah di dalam agama yang diajarkan oleh Yesus atau Nabi Isa Al-Masih, sama sekali bukan. Jadi orang yang menjadi pengikut Yesus disebut sebagai orang Kristen. Dari kata sifat itu bahasa Belandanya Kristen ya, atau pengikut Kristus. Yang pertama kalinya disebutkan dalam kitab Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Nah, karena mereka percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias atau Al-Masih, Nabi Allah, yang dinubuatkan dalam Alkitab Ibrani kuno. Oleh karena itu, pengikut Yesus menyebut Yesus sebagai Yesus Kristus, yang berarti Yesus itu adalah Sang Kristos, atau berarti Yesus yang diurapi. Dalam pemakaian umum, bahkan di kalangan sekuler, itu Kristus biasanya disinonimkan dengan Yesus orang Nazaret. Nah, kalau di Islam kan pengikut Yesus ini disebut Hawariyun ya. Karena Hawariyun ini orang-orang yang berjuang bersama Nabi Isa untuk menegakkan tauhid yang dibawakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi bahkan disebut juga di beberapa hadis, bahkan di beberapa kitab, bahwa Nabi Isa Al-Masih ini disebut sebagai orang Nasrani ya. Nasrani itu berasal dari Nazaret. Ini kalau kita buka ini nih ayat-ayat Talmud, ini luar biasa Bang. Bagaimana pandangan orang Yahudi kepada orang-orang Kristen ya, apalagi kepada Yesusnya. Ini luar biasa nih, ngeri juga kalau saya bacain gitu ya. Penghinaan kepada Yesusnya, waduh gitu ya. Bahkan orang Yahudi sendiri benci sama orang Kristen karena udah mah orang-orang Yahudi itu istilahnya mengajar-ngajar Yesus, ingin membunuh Yesus, tapi nggak mampu gitu, nggak bisa. Malah kan kalau di Islam jelas ya bahwa Nabi Isa ini diangkat oleh Allah untuk menghindari para Yahudiyun ya, nggak enak banget ya, para orang-orang Yahudi mengajar-ngajar Yesus untuk membunuhnya ya, ingin menyalibkannya, tapi diserupakan. Nah, dari situlah Nabi Isa, kata Allah berfirman di dalam Quran surah apa tuh Bang? Saya lupa ya Allah. Ya, yang katanya siapa yang mau menjadi pembela agama Allah. Lalu kaum Hawariyin menjawab,
saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim, orang-orang yang Ali berserah. Imran 50, Ali Imran 50 gitu. Al-Imran 50 itu sangat jelas gitu ya. Di situ Nabi Isa, siapakah yang mau menjadi pembela agama Allah? Ya, Ansori kalau nggak salah itu ya Bang DM ya. Ansori dibilangnya. Ya. Pembela agama Ya, Allah. benar. Nah, dari situlah mulai ketika saya mulai masuk Islam, baru mengerti gitu bahwa apa yang saya dulu imani sebagai seorang Kristen ternyata memang pengikut Yesus. Bahkan kalau kita sebagai umat Muslim sekarang, kita lebih dari umat Kristen malah gitu ya. Kami lebih mengikuti apa yang Yesus ajarkan, tapi disempurnakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah makanya alhamdulillah berkat adanya Islam inilah kita mengetahui bagaimana para pengikut Yesus yang sebenarnya itu adalah kami-kami ini mantan pengikut Yesus Kristus yang sempat mempertuhankan Yesus Kristus dan sekarang memposisikan Yesus Kristus sebagai apa yang terus dalam Alkitab bahwa Yesus adalah Nabi Allah, utusan Allah. Itu aja Bang mungkin untuk opening malam kita hari ini. Baik, Masya Allah, luar biasa. Kalau saya sudah tidak bisa lagi disebut mualaf, mantan mualaf. Mantan mualaf. Saya juga harusnya bukan mualaf Bang, Muslim saya. Mantan Muslim, ya. Bang, Saya tadi, ya. aku di lokasiku hujan, terus kemudian aku siapa tahu mati lampu, aku pengen ngomong duluan Bang. Oh silakan Bang Abonaran, langsung dengan slide-nya. Saya share screen Bang. Oh siap. Nah ini kalau Bang Abonaran ini yang mengasihkan, langsung saya besarkan. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi temanya ini sangat menarik ya. Jadi perlu kita pegang terutama kepada teman-teman Muslim ya. Kami yang mualaf-mualaf ini adalah pecinta Yesus ya, pecinta Yesus, pengikut Yesus. Hukum yang terutama dari Yesus itu memang betul-betul kami laksanakan sekarang. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah, amin. Nah, yang pertama karena Tuhan tak mungkin jadi manusia. Memang ya, sekarang saya baru sadar bahwa Tuhan tidak mungkin jadi manusia kalau hanya untuk dibunuh gitu ya. Tidak mungkin Tuhan tidak mungkin jadi manusia hanya untuk dibunuh gitu. Bagi teman-teman Kristen harus sadar bahwa kalau mereka mengimani Tuhan jadi manusia itu sebenarnya hanya untuk dibunuh saja gitu. Yang kedua tentang akal sehat nih. Tidak mungkin seorang itu berakal sehat dan di waktu yang sama dia seorang Kristen. Nah, ini kita fokuskan ke situ ya. Nah, kita baca di 1 Korintus 1:18-25. Menurut Paulus, siapakah yang bodoh di 1 Korintus 1:18-25? Bunyinya begini, Bang. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Di 1 Korintus 1:25, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmahnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Nah, pertanyaannya adalah menurut Paulus siapakah yang bodoh di 1 Korintus 1:18-1:25 ini? Kalau kita baca di 1 Korintus 1:18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka. Ini sebenarnya ucapan Paulus pada saat Paulus mau menawarkan keselamatan dengan meyakini penyaliban. Jadi Paulus mengatakan, percayalah pada penyaliban kamu akan selamat karena semuanya sudah ditanggung oleh Tuhan. Tuhan telah menjadi manusia dan kemudian telah mati untuk menebus dosa kalian. Lalu orang-orang bilang, bodoh itu namanya gitu. Lalu kemudian oleh Paulus disebutkan agak ngeles, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka, lalu ditambah yang akan binasa. Jadi Paulus sedang mau meninabobokkan teman-teman Kristen. Kita memang kata Paulus, Kristen bodoh tapi mereka binasa kan gitu. Jadi yang pertama adalah bahwa yang bodoh itu adalah bukan Muslim ya. Yang bodoh bukan Muslim, hanya saja Muslim itu dibilangin akan binasa. Sementara Kristen itu dibilang bodoh tapi tidak binasa. Nggak apa-apa, terserah pada Paulus saja gitu. Terus kemudian 1 Korintus 1:25, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmahnya daripada manusia. Nah, ini jelas disebut bahwa yang bodoh itulah Allah, God-nya Yesus, Bapaknya Yesus. Sehingga kemudian dari slide ini ketahuan bahwa siapakah yang bodoh? Yang bodoh adalah umat Kristen, tapi kemudian sama Paulus dijanjikan selamat, tidak binasa. Terus kemudian di 1 Korintus 1:25 itu disebutkan bahwa yang bodoh itu adalah Tuhannya Yesus, God-nya Yesus gitu loh. Sehingga kemudian pengimanan penyaliban sebenarnya adalah penistaan pada God-nya Yesus gitu.
pengimanan penyalipan yang kemudian dianggap sebagai jalan keselamatan, yang dikatain oleh orang-orang itu sebagai bodoh, justru sebagai penistaan pada God-nya Yesus. Artinya meyakini bahwa penyalipan jalan keselamatan adalah kebodohan dari Allah. Mari kita lihat buktinya, dalil-dalilnya ya, supaya kita tidak salah mengerti gitu. Nah, yang pertama begini, Bapaknya atau God-nya Yesus itu menjadi sama seperti iblis yang ingin membunuh Yesus di Yohanes 8, 40, 44. Karena apa? Karena Kristen itu kuncinya adalah penyalipan. Oleh karena itu Yesus harus dibunuh. Karena Yesus harus dibunuh, lalu kemudian mestinya rencana pembunuhan itu datangnya dari yang God-nya Yesus. Tapi Yesus berkata bahwa orang Yahudi yang akan membunuhnya itu adalah bapaknya orang Yahudi yang ingin membunuhnya adalah iblis. Sehingga kemudian kalau kita mengimani penyalipan itu otomatis mengatakan bahwa bapaknya atau God-nya Yesus menjadi sama seperti iblis yang ingin membunuh Yesus. Nah, tuduhan ini seringkali dimunculkan ke kita, ke Islam gitu loh. Bahwa Tuhan kamu wahai muslim itu adalah bapa para pendusta katanya. Kita sering disebut bahwa Allah itu Tuhannya Nabi Isa itu sebagai bapa para pendusta yang ingin membunuh Yesus. Tidak ya. Bahwa Tuhannya Nabi Isa itu tidak ingin membunuh Nabi Isa, tidak ingin, justru ingin menyelamatkan gitu. Dan kemudian takia itu sebenarnya itu Yesus juga melakukan ya. Takia itu berbeda dengan menipu. Kalau takia itu sebenarnya seperti yang dilakukan Yesus, bahwa kamu pergi ke sana, aku belum pergi ke sana, tapi ternyata Yesus pergi juga ke sana. Itu yang disebut sebagai takia dan bukan penipuan. Kalau Paulus memang melakukan penipuan. Jadi ini yang pertama. Jadi teman-teman terutama Bang Deki, lalu kemudian Bang Deki Ngadas ya, lalu kemudian juga teman-teman yang lain yang menganggap bahwa Tuhannya Nabi Isa itu ingin membunuh, bahwa Tuhannya Nabi Isa itu adalah iblis. Tidak, karena Tuhannya Nabi Isa tidak ingin membunuh Nabi Isa. Terus kemudian yang kedua, bapaknya Yesus atau God-nya Yesus itu menjadi bodoh, sama seperti tadi yang kita baca tadi. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar daripada manusia. Ini bermasalah ayat ini sebenarnya. Kalau saya Islam ikutan membaca ini, saya ikutan menista Allah. Harusnya dibaca sebab yang bodoh dari Theos lebih besar hikmahnya daripada manusia gitu. Tapi supaya ekstrim gitu ya, saya harus membacanya apa adanya gitu. Nah, bapaknya atau God-nya Yesus menjadi bodoh. 1 Korintus 1:18-25 atau berubah pikiran jadi lebih buruk. Buktinya apa? Dulu di perjanjian lama telah disebutkan, dia yang berdosa maka dialah yang harus dihukum. Tapi di perjanjian baru, lama setelah perjanjian lama, Yesus dijadikan sebagai tebusan dari dosa manusia. Artinya berubah pikiran jadi lebih buruk. Terus kemudian yang ketiga, bapaknya atau God-nya Yesus itu ikut menipu agar Yesus terbunuh. Matius 26:4 sebagai jalan keselamatan. Jadi kunci Kristen itu adalah penyalipan. Penyalipan mengharuskan Yesus harus dibunuh. Oleh karena itu, pembunuhan Yesus adalah rencana dari Yang Maha Kuasa, rencana dari Tuhannya Yesus. Kalau begitu berarti Tuhannya Yesus itu ikutan menipu karena pembunuhan Yesus dilakukan oleh penipuan di Matius 26:4. Ini juga seringkali dipakai oleh teman-teman Islam, teman-teman Kristen, menuduh bahwa kita, Tuhannya Nabi Isa itu penipu, rajanya penipu. Bukan begitu artinya. Bahwa di Quran surat 3 ayat 54 itu, Tuhannya Nabi Isa itu menghukum orang jahat dengan membalas tipuan mereka supaya Nabi Isa itu selamat, tidak ingin menyalib, tidak ingin membunuh gitu loh. Karena apa? Bagi kita Muslim ya, pengimanan penyalipan itu adalah penistaan pada God-nya Yesus gitu. Terus kemudian yang berikutnya, Bapa atau God-nya Yesus bersalah, yaitu membiarkan dosa terjadi. Sehingga Yesus harus dibunuh sebagai jalan pendamaian dari God-nya Yesus. Di Roma 3:25. Jadi teman-teman Kristen harus baca ini dengan baik. Di Roma 3:25 disebutkan, semua orang jatuh ke dalam dosa, lalu kemudian akibat dari pembiaran dosa itu, Yesus harus dibunuh sebagai jalan pendamaian dari God-nya Yesus. Kalau Bang Aristo itu bersalah, maka Bang Aristo itu harus membawa Yesus, lalu dibunuh, lalu kemudian itu sebagai jalan pendamaian. Itu logikanya di Roma 3:25 itu. Terus kemudian yang terakhir, Bapaknya atau God-nya Yesus itu tidak mampu membuat hukum yang baik. Buktinya apa? Buktinya Yesus harus dibunuh sebagai tebusan dari kutuk hukum Taurat. Dan kemudian hukum Taurat itu jadi batal gitu. Nah, perlu diperhatikan oleh teman-teman Kristen sekalian ya, bahwa kunci kekristenan itu adalah pada
pada penyalipan di 1 Korintus 15:17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan dari penyalipan, maksudnya, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Sekarang ini ya, teman-teman Kristen tuh sedang berseteru tentang ketuhanan. Itu doktrin primer, lalu kemudian berusaha dikompromikan, tidak peduli kamu percaya siapa, yang penting kamu percaya penyalipan. Ada yang beranggapan seperti itu. Karena memang kunci dari Kristen adalah bahwa harus percaya salib. Karena kalau jika Kristus tidak dibangkitkan dari penyalipan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa Yesus harus dibunuh? Karena Yesus itu menjadi anak domba Paskah yang harus disembelih, yaitu Kristus di 1 Korintus 5:7. Namun sayangnya, ini masalahnya, bahwa pembunuhan Yesus itu justru hasil tipu muslihat dan hasil kerja iblis dan orang-orang jahat. Buktinya apa? Buktinya iblis masuk ke Yudas sehingga bersengaja berunding dengan orang jahat untuk membunuh Yesus di Lukas 22, 3-6, Matius 26-4. Makanya Bang Rudi Yohanes itu bilang Yudas itu memang harus masuk surga. Karena apa? Karena berjasa gitu loh. Sehingga kemudian kesimpulannya, tidak mungkin seorang itu berakal sehat dan di waktu yang sama dia seorang Kristen. Harus agak-agak bodoh. Ekstrimnya gitu, jadi agak-agak bodoh gitu loh. Maka kemudian, wahai teman-teman Kristen, mari buka sedikit pikiran, baca pelan-pelan, supaya kita itu terbuka pikirannya, dan kemudian tahu apa yang kita imani. Saya kira begitu Bang Aristo, makasih. Baik, terima kasih, Masya Allah. Sangat. Bang Aristo, Ya, mohon siap. maaf, saya terburu-buru karena kayaknya mati-mati lampu gitu Bang, jadinya agak. Iya, nggak apa-apa. Ini Izin. masalah syukron. Apa yang Bang Habonan sampaikan, Masya Allah, ini insya Allah menjadi faedah juga buat teman-teman yang mendengarkan.